Baik, berikut adalah tata cara pengisian dari register pembinaan PUS peserta KB bagi seluruh keluarga atau kita sebut dengan R1 PUS BOKB 2021. Lembar ini digunakan untuk melakukan pemetaan data pasangan usia subur yang ada di tingkat RT. Formulir ini terdiri atas 2 lembar, yaitu lembar pertama untuk R1 PUS yang berisi daftar nama-nama suami dan istri pasangan usia subur, sedangkan lembar kedua adalah rekap dari jumlah pasangan usia subur di tingkat RT totalnya yang terbagi atas peserta KB aktif dengan 7 metode KB rasional, dan yang kedua jumlah pasangan usia subur bukan peserta KB yang dibagi atas 4 kategori, yaitu apakah dia hamil, apakah dia ingin anak segera, ingin anak tunda, atau tidak ingin anak lagi. Baik, kita akan mulai cara pengisiannya di bagian paling atas, pojok kiri atas. Belangko ini terdiri atas nama kader. Nama kader, silakan mengisikan nama di bagian sini, misalnya namanya adalah Lia. Kemudian silakan mengisi nama PLKB-nya, yaitu Nurhayani, tahunnya tahun berjalan, misalnya tahun 2021 seperti itu. Lalu lanjut, kita lanjut ke sebelah kanannya, yaitu kode wilayah. Untuk kode wilayah di sini terdiri atas provinsi, kemudian kabupaten kota, kemudian kecamatan, desa kelurahan, dusun, dan RT. Untuk provinsi, karena kita Kalimantan Timur, silahkan mengisikan enam 4 kodenya. Nah, di sini 64 boleh diisi seperti itu. 64, kemudian di kolomnya, ibu-ibu. Kabupaten kotanya ditambahkan 71 untuk kota Balikpapan. Sedangkan kecamatan timur dan selat kelurahan nanti mengikuti sesuai kode wilayah. Dusunnya 0, isi 0 saja karena kita tidak ada dusun. RT-nya menyesuaikan, misalnya 1 maka 001, jika 2, 3, 4, dan 100 itu menyesuaikan untuk penulisannya. Kemudian setelah di bagian atas tadi, kita masuk ke belangko di bawahnya. Yang baris selanjutnya yaitu yang terkait data pasangan usia subur dengan ini pasangan usia subur. Kita fokus di nomor ini untuk pengisian urutan. Untuk pengisian barisnya, jika pada saat menulis tidak cukup, silakan menggunakan 1 atau 2 baris. Sedangkan kalau cukup 1, dipersilahkan. Kita isikan nama suami dan nama istri dilengkapi dengan nik masing-masing. Setelah itu, di baris ini kita isikan umur istri, umur anak, jumlah anak, umur anak terkecil, serta peserta jaminan kesehatan nasional. Umur anak terkecil tadi diisi dengan usia anak yang paling kecil, misalnya 4 tahun. Untuk peserta jaminan kesehatan nasional diisikan di sini apakah dia BPJS, non BPJS, BPJS PBI atau yang lain. Jadi ini ditulis ya Bun, misalnya BPJS. Nah, seperti ini. Kalau dia dibayarkan pemerintah, berarti dia PBI, penerima bantuan iuran. Itu dituliskan seperti itu kodenya, bukan dicentang ya ibu-ibu.
Kemudian untuk kesertaan ber-KB ini silakan Ibu tulis ini kesertaan ber-KB yang ini di kolom ini ditulis. Tulisnya dengan apa? Tadi apakah dia ber-KB dan tidak. Kalau ber-KB tulis metodenya misalnya IUD. Nah, misalnya dia pil, tulis pil. Oh, misalnya pushnya ini tidak ber-KB. Nah, tidak ber-KB-nya sesuai dengan lembar yang ada di bawah sini tadi. Lembar yang ada di bawah sini. Di lembar kedua ini nanti cek di lembar keduanya ini kenapa dia tidak ber-KB-nya, apakah dia hamil, apakah dia ingin anak segera atau ingin anak ditunda. Jadi di kolom ini pastikan di kesertaan KB ini diisi sesuai dengan kepesertaan atau status push dari pasangan usia subur yang suami dan istri yang di atas ini. Nah, kalau misalnya di lembar pertama ini Ibu bedakan, misalnya yang pertama ini khusus semua yang menggunakan KB untuk lembaran R1 push yang pertama ini misalnya semuanya pakai KB. Kemudian lembar untuk yang tidak ber-KB Ibu pisahkan ya. Misalnya yang tidak ber-KB-nya karena hamil. Ya, hamil nanti Ibu tulis di sini hamil. Nah, apalagi ada IAS, ingin anak segera. Kemudian ada IAT, ingin anak tunda. Kemudian ada TIAL, tidak ingin anak lagi. Nah, sebelumnya saya katakan bahwasanya usahakan untuk lembaran pertama ini, untuk lembaran yang ada tulisannya register pembinaan puspes dan peserta KB bagi seluruh keluarga ini Ibu bedakan menjadi tiga kelompok gitu ya. Jadi lembar untuk peserta KB, lembar untuk kepesertaan KB yang menggunakan KB gitu ya, yang ada 7 metode ini gitu ya, ada pil, IUD, suntik, ya pokoknya ada 7 itu Ibu bikin sendiri pengelompokannya ya, kertasnya. Sedangkan untuk yang hamil dan IAS Ibu buat juga di lembar ini yang terpisah. Dan yang ketiga yaitu lembar IAT dan TIAL. IAT dan TIAL ini adalah kelompok yang kita sebut dengan unmet need ya. Unmet need itu adalah pasangan usia subur yang tidak ber-KB, yaitu menjadi sasaran utama kita dalam melakukan pembinaan dan KIE atau penyuluhan. IAT itu ingin anak tunda, sedangkan TIAL tidak ingin anak lagi. Nah, untuk yang kepesertaan ber-KB ini cukup seperti itu pengisiannya. Jadi, di lembaran yang ini, lembaran yang pertama ini Ibu kelompokkan berdasarkan metodenya, apakah dia ber-KB, tidak ber-KB. Kalau ber-KB Ibu tulis kodenya apa, tidak ber-KB-nya karena apa ya. Jadi yang tidak yang tidak ber-KB terdiri atas hamil dan IAS dikelompokkan sendiri, IAT dan TIAL dikelompokkan sendiri, sehingga untuk lembaran yang pertama ini blankonya terbagi menjadi lembaran-lembaran yang terpisah, baik yang ber-KB maupun yang tidak ber-KB. Kemudian kita masuk ke hasil pembinaan PUS dan kesertaan ber-KB menurut tempat pelayanan dan status jaminan kesehatan nasional. Di sini terbagi atas 3 triwulan. Jadi triwulan pertama ya, ganti gambarnya, triwulan pertama, kemudian ada triwulan kedua untuk bulan Juni, triwulan ketiga untuk September, dan triwulan keempat untuk Desember. Nah, sementara ini sekarang kita beradanya di bulan Oktober, sehingga yang kita kerjakan ini adalah di triwulan 4. Nanti untuk triwulan 1, 2, dan 3 isinya boleh disamakan dengan yang ada di triwulan 4 ini. Nah, cara pengisiannya seperti apa? Tadi kan Ibu sudah mengisi
peserta jaminan kesehatan nasional di bagian ini. Maka jika sudah mengisi di sini, Ibu tinggal memberikan checklist. Apakah misalnya nama yang di nomor 1 ini, misalnya tadi nomor 1 ini Ibu sudah isi nama warganya nomor 1 ini, misalnya nicknya sudah Ibu isi, namanya misalnya Rahman. Nah, dari Rahman ini dan Lia tadi ya, misalnya pusnya namanya Lia lagi. Nah, Rahman dan Lia ini apakah tadi Ibu isi di sini BPJS-nya apa? Oh, kalau dia PBI berarti Ibu tinggal lakukan checklist seperti itu di sini. Oh, dia PBI. Begitu juga nomor 2 dan seterusnya. Oh, bukan PBI. Jadi ini tinggal Ibu checklist seperti itu untuk yang di kolom di paling kanan ya. Jadi mengikut lembaran ini sejumlah pus yang ada di RT Ibu. Kalau misalnya yang ber-KB pusnya ada 50, berarti yang 50 nanti Ibu kelompokkan. Ya misalnya kertas awal ini 1 lembar semuanya isinya yang pakai KB. Lembar selanjutnya yang lembaran formulir satunya ini, yang lembaran formulir R1 pus yang depannya ini untuk hamil dan IAS, Ibu tulis semua di sini. Kemudian lembaran selanjutnya lagi yang masih belangko halaman depan Ibu tulis lagi yang kelompok IAT dan TIAL sendiri, sehingga nanti akan ada 3 kelompok pus yang Ibu petakan di halaman yang pertama ini, sehingga ketika saya meminta data IAT, TIAL ataupun data hamil dan IAS itu Ibu tinggal memberikan lembaran kertas yang sudah terkelompok masing-masing, tidak perlu dipisahkan lagi. Kita masuk ke halaman kedua. Untuk halaman kedua ini terdiri atas rekap dari data yang Ibu tulis sebelumnya di formulir halaman pertama. Di formulir halaman kedua ini hanya perlu 1 lembar saja yang digunakan untuk merekap seluruh data yang sudah Ibu tulis di blanko formulir pertama. Di mana di bagian sini kita mengisinya. Silahkan Ibu totalkan dulu. Seperti itu. Jumlah pasangan usia subur seluruhnya, baik yang ber-KB maupun tidak ber-KB di bagian ini. Misalnya tadi kita katakan 50, jadi Ibu tulis pusnya 50 di sini. Nah, dari 50 ini yang ber-KB-nya berapa? Misalnya yang ber-KB-nya 30 seperti itu ya, dituliskan. Nah, berarti kalau yang ber-KB 30 ini KB-nya apa aja? Kita distribusikan, kita sebarkan di 7 metode ini. Misalnya yang IUD-nya ada 7 seperti itu. Oh, MOW-nya ada 1. Oh, MOP medis operasi pria steril laki-laki ada 1. Nah, ini sudah 7, 8, 9. Kondomnya ada 1, misalnya 10. Nah, di sini 10 berarti masih ada 20 lagi yang belum kita tulis. 20-nya misalnya implannya 5, suntiknya 5, pilnya 10 di kolom total. Nah, maka ini ketika kita jumlahkan 7 ditambah total 1 ditambah 1 ditambah 1 10, 5 ditambah 5 10, 20 ditambah ini 10, jadi pas 30 jumlah peserta KB aktifnya. Jadi pastikan penjumlahan seluruh metode yang ada di 7 ini adalah sama dengan jumlah peserta KB aktif. Adapun untuk pemerintah dan swasta ini diisikan persebarannya sesuai dengan total yang Ibu isi di sini. Jadi misalkan IUD-nya 7, yang pasang KB IUD di instansi pemerintah berapa? Instansi pemerintah itu misalnya puskesmas atau rumah sakit umum, sedangkan swasta misalnya bidan praktek atau klinik swasta. Jadi 7 ini misalnya 4-nya pasangnya di dokter praktek, 3-nya di rumah sakit, seperti itu untuk yang peserta KB aktif. Kemudian kita masuk ke yang jumlah peserta KB jumlah USPUS bukan peserta KB. Nah, tadi saya katakan untuk jumlah peserta KB ini dia terbagi lagi apakah dia hamil, ini hamil
apakah dia ingin anak segera dan ingin anak tunda atau tidak ingin anak lagi. Jadi ingat selalu bahwasanya ketika mengisi di kolom kepesertaan KB itu hanya ada pilihan metode KB yang Ibu tulis atau alasan kenapa kemudian dia tidak ber-KB. Ibu tulis, jangan lupa jumlahnya di atas sini, jumlahnya di bagian atas ini kita isinya di jumlah pasangan usia subur bukan peserta KB. Ini Ibu tulis jumlahnya di sini. Misalnya tadi karena KB-nya 30, berarti sisa pus kita yang dari 50 ini ada 20. Nah, ini maka sisanya yang 20 ini Ibu tulis di sini 20. Nah, dari 20 ini Ibu bagi lagi. Kenapa nih 20-nya ber-KB? Apakah hamil? Misalnya hamilnya itu ada 2. Oh, ingin anak segeranya 5. Berarti sudah 7. Dari 7 berarti untuk sampai ke 20 ini totalnya masih ada 13. 13 misalnya kita tulis di sini 7-nya itu ingin anak tunda. Berarti berapa dari 13 itu? Berarti sisa 6. Nah, 6 ini Ibu tulis lagi di sini. Tialnya 6. Nah, sehingga lengkaplah seluruh data rekapan yang ada di formulir kedua. Nah, ini hanya formulir ini hanya 1 lembar saja kita gunakan sebagai rekap keseluruhan data yang Ibu data. Nah, nanti untuk PPKBD atau sub ya, jadi sub ini yang ada Ibu di tingkat RT, silahkan melakukan tanda tangan di bagian ini ya. Ada di TW1, TW2, triwulan 3 dan triwulan 4. Seperti itu aja Ibu-ibu cara pengisiannya. Terima kasih.